Bismillahirrahmanirrahim. Al-khilafah atau kekhalifahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafatul muslimin merupakan wujud kesatuan umat Islam sedunia sebagai sistem kesatuan global kaum muslimin sedunia dalam membawa visi dan misi global rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk membuktikan kasih sayang terhadap alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Misi global ini dimaklumatkan kembali pada tahun 1997 demi terbentuknya pelaksanaan amal soleh sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kesatuan yang telah dipraktekkan oleh orang-orang yang mengaku beriman sejak dahulu kala sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti salat tidak perlu izin, saum Ramadan juga tidak perlu izin, maka wajib bersatu pun tidak perlu izin. Namun kegiatan-kegiatannya mendirikan pondok, membangun rumah sakit, itulah yang memerlukan izin, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu semua berjamaah dan janganlah bercerai-berai. Kekhalifahan ini harus mencontoh berpedoman pada pelaksanaan ajaran Allah dan Rasul-Nya sejak periode Makkah sampai Al-Madinatul Munawwarah. Di saat Nabi sebagai pemimpin, maka disebut sistem an-nubuwah, kenabian. Adapun setelah Nabi SAW wafat, maka kepemimpinan ini dilanjutkan oleh seorang khalifah dan disebut sistem khilafah, kekhalifahan. Kedua, sistem inilah wujud jamaah dalam Islam ila yaumil qiyamah. Bersatu menurut akal sehat merupakan kebutuhan yang tidak mungkin diremehkan, bahkan harus diupayakan dalam segala kehidupan kelompok manusia, apapun nama kelompoknya. Jika tidak, maka hancurlah kelompok dimaksud. Apakah anggota kelompok rumah tangga, perusahaan, atau ideologi dan lain-lain, pasti hancur jika berpecah belah. Khilafatul muslimin atau kekhalifahan Islam ini telah diumumkan kembali dan bukan nama sebuah organisasi yang dibuat-buat oleh sekelompok orang dengan nama-nama yang dikarang-karang sendiri oleh orang-orang tertentu atas nama Islam, sehingga berakibat perpecahan di kalangan umat Islam dengan nama-nama yang banyak. Karena bersatu adalah wajib hukumnya menurut ajaran Islam, maka mustahil cara bersatu itu dikarang-karang sendiri. Sementara cara tidur dan bangun serta masuk toilet pun sudah diterangkan caranya, tidak bisa dikarang-karang sendiri, karena Islam telah sempurna. Sistem yang hak ini, khilafatul muslimin, mengacu kepada sistem kenabian yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, akan berlanjut selama 30 tahun secara benar, dan selanjutnya hanya sekedar pengakuan belaka atas nama khilafah. Padahal menurut Rasulullah SAW, mereka semua adalah mulkan adon dan mulkan jabariyan yang berakhir di kekhalifahan Turki Utsmani menurut sejarah, dan tidak perlu diikuti. Kita tegaskan kembali di sini bahwa khilafatul muslimin tidak mengacu kepada kekhalifahan yang diwakili oleh bani-bani yang dimulai di negeri Irak oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah yang kejam itu, yang tega membunuh sesama muslim karena mempertahankan kelompok atau baninya. Na'udzubillah. Nah, inilah khilafatul muslimin yang tampil di hadapan publik dewasa ini. Dan hari ini
melalui berbagai fitnahan akibat penafsiran tentang sistem kekhalifahan yang mengacu pada kenyataan kurang lebih 1000 tahun telah berlalu, yakni mulkan adon dan mulkan jabarian atas nama kekhalifahan. Kiranya cukup jelas bahwa khilafatul muslimin yang telah dimaklumatkan sejak 1997 merupakan kekhalifahan yang mengacu kepada kekhalifahan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar hanya 30 tahun dan dipelopori oleh Al-Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun yang telah berakhir di negeri Al-Madinatul Munawwarah, di mana secara keliru dinilai oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai negara Islam yang pertama di muka bumi. Ketahuilah bahwa Madinah tidak pernah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para sahabat sebagai sebuah negara Islam, akan tetapi milik bersama antara kaum muslimin dan kaum Yahudi atau non-muslim. Melalui piagam Madinah yang sangat terkenal, bahwasanya umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah bersama para sahabat dan orang-orang Yahudi sepakat mempertahankan negeri Madinah bersama-sama jika sewaktu-waktu terjadi penyerangan dari luar. Kesepakatan yang membanggakan dan mengagumkan itulah yang sedang dipelopori oleh khilafatul muslimin yang beranggotakan muslim dan non-muslim, dan hanya mungkin dapat dimulai lagi di negeri Indonesia yang telah memiliki kesepakatan demikian itu melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kebanggaan semua warga khilafatul muslimin dan menyatakan terhadap umat di seluruh dunia bahwa siapapun di negeri ini yang menolak kesepakatan semua golongan sebagai bangsa Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdosa. Namun kita menyaksikan kenyataan yang sangat aneh dalam persidangan ini. Beberapa warga khilafatul muslimin dinyatakan telah melanggar undang-undang di negeri ini dengan alasan terjadinya konvoi-konvoi motor, menyebarkan selebaran maklumat kekhalifahan, serta nasihat dan himbauan yang memang secara rutin di setiap perwakilan dari Sabang sampai Merauke senantiasa disebarkan sejak tahun 2000-an sesuai tanggal yang tertera dalam selebaran dimaksud, tanpa ada perubahan sedikit pun baik secara pribadi maupun secara berkelompok, dengan syarat tidak menghambat kendaraan umum dan tidak ada kemacetan bagi umum. Di dalam persidangan ini juga ditunjukkan sebuah bukti pengibaran bendera Islam bertuliskan kalimat La ilaha illallah, bertuliskan tulisan Arab sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami para terdakwa terheran-heran kenapa selebaran yang sudah berpuluh-puluh tahun disebarkan dan bendera yang bertuliskan 2 kalimat syahadat dijadikan bukti pelanggaran dalam negara Republik Indonesia, sementara khalifah dan warga dari khilafatul muslimin selama 20 tahun lebih sampai hari ini tidak pernah satu kali pun berdemonstrasi terhadap instansi pemerintah Republik Indonesia seperti organisasi-organisasi Islam lainnya. Seolah-olah negeri yang berpenduduk mayoritas umat Islam ini sangat khawatir terhadap kesatuan umat Islam. Apakah karena kaum muslimin setuju tetap dalam perpecahan, ataukah karena ada golongan tertentu yang memang anti-Islam? Jangan sampai umat Islam diadu domba. Khilafatul muslimin tidak memahami sebab musabab yang sebenarnya terjadi, fitnahan yang terjadi, ataukah karena ada pondok pesantren ukhuwah Islamiyah yang dikelola oleh khilafatul muslimin dianggap tidak mendapatkan izin, padahal setiap pendirian pondok di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke pasti didatangi oleh pejabat daerah setempat mempertanyakan keabsahan pendirian pondok dimaksud. Kemudian ditunjukkanlah surat akte pendirian Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin
dan surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu pejabat daerah setempat dari setiap daerah di negeri ini tidak mempersoalkan pendirian pondok pesantren tersebut. Dan hari ini telah berjumlah 25 pondok pesantren ukhuwah Islamiyah milik Khilafatul Muslimin. Selama puluhan tahun telah berlalu, maka petugas bagian pendidikan Khilafatul Muslimin pun yakin tanpa ragu bahwa pendidikan dimaksud yang mengutamakan tahfiz Al-Quran, bukan pondok liar tanpa izin. Akan tetapi sesuai dengan pendapat pejabat daerah setempat dari Sabang sampai Merauke, yang seluruhnya gratis tanpa dipungut bayaran, karena ditanggulangi oleh struktural Khilafatul Muslimin yang diperoleh dari infak, zakat warga, dan dari para agnia, dengan diberi kwitansi tanda terima secara resmi sesuai dengan ajaran Islam yang dimanfaatkan untuk beramal soleh sesuai dengan tuntunan Islam. Perlu kami jelaskan di sini bahwa sejumlah uang yang didapat dari kerelaan hati umat melalui infak, zakat, dan sodakoh-sodakoh itu bukan hanya untuk membiayai pendidikan atau pondok pesantren milik Khilafatul Muslimin saja, namun juga amal-amal soleh lainnya, seperti sekarang ini sedang membangun sebuah rumah sakit yang membutuhkan biaya cukup besar, juga membantu fakir miskin, membantu memenuhi permohonan dari pondok lain yang secara resmi memohon bantuan ke Khilafatul Muslimin, dan banyak lagi macam-macam amal soleh sesuai ajaran Islam, tanpa ada satupun uang keluar masuk secara gelap atau menyimpang. Ternyata dalam pengadilan sekarang ini dibacakan uang keluar masuk tanpa rincian, lalu disita dan dituduh pencucian uang. Dan semua uang yang ada di kantor pusat Khilafatul Muslimin disita sebanyak 2.300.000.000 lebih. Lalu kami pun ditahan. Allahu Akbar, aneh luar biasa. Padahal kwitansi uang keluar masuk jelas tanpa penyimpangan sedikit pun dari ajaran Islam. Kami pertanyakan kepada Pengadilan Republik Indonesia, penyimpangan apa yang telah dilakukan oleh Khilafatul Muslimin dalam pemakaian uang tersebut sehingga infak, zakat disita, sementara unsur-unsur yang dituduhkan tidak terbukti. Perlu kami sampaikan kembali melalui persidangan ini bahwa Khilafatul Muslimin yakin bahwa di muka bumi dewasa ini tidak terdapat satu negara pun yang dapat dibanggakan sebagai penerus kembali contoh piagam Madinah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat bersama kaum Yahudi yang hidup bersama dalam negeri Madinah, di mana mereka sepakat secara bersama-sama mempertahankan negeri Madinah dari serangan manapun. Inilah Khilafatul Muslimin yang berpusat di negeri ini, Indonesia, yang berupaya keras mewujudkan kembali kesepakatan seluruh bangsa di setiap negara tanpa memandang suku dan agama. Membuat kesepakatan dimaksud sebagaimana telah kita mulai kembali di Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber kesepakatan bangsa Indonesia setelah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Karena itulah, maka panitia syiar Khilafatul Muslimin tahun ini telah menyebarkan spanduk yang berjudul Indonesia, Pelopor Kesatuan Umat Islam Sedunia, sebagai suatu kebanggaan bagi Republik Indonesia terhadap seluruh dunia. Sungguh kami sangat heran bahwa pemerintah Republik Indonesia menuduh Khilafatul Muslimin menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal khalifahnya dalam ceramah-ceramahnya sampai disebarkan melalui televisi, dan ribuan rakyat dan wartawan pun mengetahui ceramah tersebut, bahwa siapapun yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdosa. Justru dituduh Khilafatul Muslimin menentangnya. Dalam sidang ini
diputar ceramah khalifah di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Bekasi tahun lalu dengan tuduhan membuat keributan yang hanya didasarkan pada judul yang dianggap kasar. Padahal bukan judul dari penceramah sendiri, tanpa ditunjukkan bukti tuduhan bohong dan ngawur itu. Dalam kalimat yang mana dalam ceramah tersebut juga ditayangkan maklumat dan nasihat melalui konvoi motor, kurang lebih 10 motor, dengan tuduhan melanggar aturan pemerintah tanpa kita diberitahukan bentuk pelanggarannya. Padahal tidak menghambat kendaraan pada umumnya, tidak terjadi kemacetan. Apakah karena membawa bendera Islam yang bertuliskan 2 kalimat syahadat adalah dilarang juga? Tidak dijelaskan dalam persidangan ini. Apakah pemerintah melarang pengibaran bendera Islam agar rakyat faham pelanggaran dan pelarangannya? Walhasil, kami seluruh warga Khilafatul Muslimin menganggap aneh dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar ini. Kenapa tuduhan-tuduhan palsu dan kejam dalam BAP penyidik yang direkayasa itu tidak dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini, kecuali hanya diperlihatkan tayangan gambar bendera Islam, gambar maklumat dan himbauan, gambar orang-orang naik motor, sementara gambar atau foto pelanggaran atau bukti pelanggaran tidak dapat ditunjukkan. Terpaksa timbul dugaan berdasarkan kenyataan dalam persidangan ini. Apakah negeri yang berpenduduk mayoritas kaum muslimin ini terdapat golongan tertentu yang anti-Islam? Ataukah penyidiknya yang jahat dan zalim? Ataukah umat Islam itu sendiri memang belum memahami kesempurnaan ajaran yang rahmatan lil alamin? Wallahu a'lam bissawab. Tapi masih ada majelis hakim yang kita harapkan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merestui dan membalasnya. Amin. Wahai kaum muslimin dimanapun berada, sadarlah bahwa Khilafatul Muslimin merupakan sistem global kesatuan umat Islam sedunia sebagai saingan sistem demokrasi sepanjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan perbedaan sikap penganutnya yang sangat menyolok, penganut sistem demokrasi tidak berbuat jahat karena takut pada penguasa seperti korupsi, menipu, dan lain-lain, dan takut masuk penjara. Sementara penganut sistem khilafah tidak berbuat jahat karena takut kepada yang maha kuasa dan berakibat masuk neraka. Sekiranya para pemimpin negeri ini menjadi warga kekhalifahan atau Khilafatul Muslimin, tentu korupsi dan lain-lain, penyimpangan yang merugikan rakyat akan lebih mudah dihindari karena takut diancam oleh yang maha kuasa. Tapi bukan mengganti negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara khilafah, sebagaimana penafsiran-penafsiran keliru yang dituduhkan secara sembrono oleh orang-orang tertentu yang tidak memahaminya. Maka warga Khilafatul Muslimin sangat mengharapkan semoga masyarakat menjadi warga khilafah demi menghindari perpecahan antara berbagai macam keyakinan, dengan masing-masing merasa merdeka mempraktekkan keyakinannya masing-masing, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama. Maka warga Khilafatul Muslimin terdiri dari muslim dan non-muslim. Berbuat baiklah karena keyakinan masing-masing secara bebas merdeka. Lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi agama atau keyakinan, karena toleransi hanya dalam kehidupan bermasyarakat. Betapa sedihnya menyaksikan kenyataan hidup di mana orang-orang yang beriman tidak mendapatkan kemerdekaan pelaksanaan imannya akibat kekhawatiran orang-orang tertentu dari penguasa yang menyangka-nyangka bahwa perbedaan pendapat di tengah kehidupan bermasyarakat dalam berkeyakinan itu akan merugikan kekuasaannya. Menurut Islam, keyakinan orang yang menentang syahadat atau tidak mengakui Tuhan pun harus diberikan kemerdekaan melaksanakan keyakinannya dan tidak boleh dilarang apalagi diperangi. Demikianlah pandangan Khilafatul Muslimin sesuai dengan ketentuan Islam. Khilafatul Muslimin bersama warganya hanya berserah diri kepada Allah menghadapi kenyataan
fitnah ini dan berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kami, dan tolonglah kami atas perbuatan orang-orang yang zalim. Wahai Tuhan kami yang maha perkasa lagi maha mengetahui, Engkaulah yang menentukan hukuman di antara hamba-hambamu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Engkaulah yang menyiksa orang-orang zalim karena kezalimannya, dan tolonglah kami atas perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap-Mu bersama kezalimannya. Ya Allah, yang maha adil lagi maha bijaksana, sejahterakanlah lahir batin hamba-hambamu yang mentaati ajaran-Mu, dan sengsarakanlah kehidupan siapa saja yang menzolimi dan menyengsarakan makhluk-Mu yang tidak berdosa, agar mereka kembali bertaubat dari kezoliman mereka, sehingga selamatlah mereka dari azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Ya Allah, kami adalah manusia yang banyak dosa, maka ampunilah dosa-dosa kami, wahai yang maha pengampun, maha adil, lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.